Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Tadi pagi sudah sarapan semuanya? Udah jajan tadi istirahat? Berarti sudah ada tenaganya ya semuanya. Walaupun kita sebentar lagi pulang karena ini jam terakhir untuk pembelajaran coding, tapi Bapak harapkan semua siswa dalam keadaan semangat seperti pagi hari. Baik, untuk memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan ilmu yang didapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Kepada ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah memimpin doa kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran dari siswa-siswa Bapak semuanya. Tidak akan Bapak absen satu persatu karena Bapak sudah mengenal, tapi sepertinya ada kursi yang kosong. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Pius. Glenn. Pius apa ada keterangannya? Izin. Kalau Glenn? Pius izin, Glenn izin, kemudian Rafa juga izin. Berarti ada 3 orang yang pada hari ini tidak hadir. Dan sekali lagi Bapak apresiasi sebesar-besarnya untuk anak-anak Bapak yang masih semangat hadir ke sekolah. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan semangat untuk hadir dan menuntut ilmu di sekolah. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan bukunya dikeluarkan. Baik, sudah dikeluarkan semuanya, berarti anak-anak Bapak semuanya sudah siap untuk belajar. Tetapi untuk melihat konsentrasi, untuk mengembalikan konsentrasi yang sudah hilang, kita akan sedikit melakukan ice breaking. Kita akan naik tembak door. Sudah pernah? Baik, Bapak sampaikan dulu cara bermainnya.
Pertama, ketika Bapak bilang door, maka kalian mengelak dengan bilang tidak kena. Kemudian kalau bilang door 2 kali tidak kena, tidak kena. Tapi kalau tembakannya panjang, door, itu artinya kalian kena dan kalian harus bisa mudah dipahami kan? Kita mulai konsentrasinya. Door. Semuanya dong. Nanti kalau ada yang tidak ikutan, suruh dia jadi tukang tembak di depan. Door. Kita kompakkan dulu. Kalau doornya sekali berarti ke kanan. Kalau 2 kali kanan kiri. Kalau panjang berarti ke belakang. Nanti Bapak sampaikan apa guna dan tujuannya. Oke, kita coba lagi. Door. 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 Itu udah panjang ya, tembakannya banyak. Oke, gimana? Tadi pinggangnya sudah bergerak kanan kiri ke belakang, tentunya sudah lebih enakan dan kalian juga sudah mulai fokus kembali. Baik, Bapak sampaikan materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang berpikir komputasional. Bapak tanya, anak-anak Bapak pernah mendengar kata berpikir? Sudah pernah tentunya. Semuanya di sini berpikir? Berpikir, pernah berpikir? Kalian mau datang ke sekolah itu berpikir dulu atau tidak? Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Coba. Pergi sekolah aja. Apa aja yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan ketika kalian mulai bangun tidur, kemudian sampai kalian datang ke sekolah? Belajar itu tujuan yang akan kalian lakukan di sekolah. Tapi setelah kalian bangun, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Apa? Bangun tidur, terus mandi, iya. Habis mandi, gosok gigi. Itu lagu. Baik. Ketika kalian bangun tidur, mungkin kalian melakukan aktivitas membersihkan tempat tidur. Kemudian kalau yang Islam mungkin kalau sudah waktunya sholat subuh. Kemudian habis itu ada yang membantu orang tuanya dulu, atau ada yang langsung mandi, ada yang sudah mandi pakai pakaian. Kemudian kalau buku pelajaran mungkin sudah kalian siapkan di malam hari. Iya. Buku pelajaran untuk hari besok kalian siapkan di malam hari atau tidak? Tidak. Berarti pagi mau berangkat baru kalian cari bukunya. Iya. Itu salah. Jadi malam hari itu kalian belajar, kemudian kalian lihat jadwal besok apa saja ya. Kemudian itu kalian masukkan bukunya, kalian lihat ada PR atau tidak. Nah, kalau sudah masuk dalam tas, besoknya ketika kalian mau berangkat, kalian tinggal ambil tasnya, kalian bawa. Kalau kalian bawa kendaraan sendiri, langsung panaskan motornya, langsung gas, jemput kawan, ya, atau langsung berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah proses di mana kalian harus berpikir untuk melakukan itu.
Kalau tidak berpikir, ya mungkin kalian akan tidak teratur untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tujuan materi capaian pembelajaran kita yaitu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksinya. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak harapkan seluruh siswa Bapak nanti mengetahui pengertian berpikir komputasional. Kemudian siswa Bapak juga mampu menyebutkan tahapan-tahapan dalam berpikir komputasional dan juga dapat mendeskripsikan tahapan tersebut. Dan yang terakhir, Bapak harapkan siswa Bapak mampu menerapkan tahapan berpikir komputasional dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, sebelum sebelum Bapak sampaikan materi, coba kalian saksikan video yang akan Bapak tampilkan terlebih dahulu. Oh, videonya tidak muncul di layar ya? Ya sudahlah, kalau ini kendala teknis ya, karena video yang Bapak tampilkan tidak muncul di layar infocus. Baik. Hilang semuanya ya. Tadi hilang juga. Baik, sambil nanti Bapak perbaiki, Bapak akan membuat kelompok terlebih dahulu, karena nanti pembelajaran kita adalah diskusi dan juga presentasi. Untuk pembagian kelompoknya Bapak tetapkan saja langsung. Silakan 3 baris di depan dan 3 baris di belakang membentuk satu kelompok. Kemudian yang 2 baris di belakang silakan satu kelompok. Yang ini juga sama, 2 baris di depan silakan buat satu kelompok, dan yang di belakang silakan satu kelompok. Silakan boleh diangkat kursinya, diangkat jangan digeser. Agak dirapatkan karena kita berkelompok. Jangan jauh-jauhan. Kita bukan lagi dalam situasi pandemi. Geser saja, rapatkan saja. Jadi yang laki-lakinya silakan merapat, kita akan diskusi, jadi harus saling merapatkan. Silakan digeser, ini geser lagi sini, diangkat berdiri.
Sudah? Silahkan diskusikan. Ini sebelum kita mulai, silakan kalian diskusikan siapa yang akan jadi ketua kelompok dan apa nama kelompoknya. Nah, aturan untuk nama kelompok adalah nama aplikasi yang bisa diinstal di smartphone kalian. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Google Chrome, ada Free Fire, ada PUBG, ada TikTok. Ayo buat namanya, silakan. Ini rapat lagi, biar kayak gitu. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit, silakan berdiskusi untuk menentukan ketua kelompok dan juga nama kelompoknya. Sudah? Yang sudah kelompok mana? Bapak akan bagikan LKPD kalian untuk kelompok yang sudah menentukan ketua kelompok dan juga nama kelompok. Kelompok mana yang sudah? Sudah, silakan dilihat-lihat dulu. Kelompok mana lagi yang sudah? Kalau ini sudah. Sudah? Dulu. Silakan, ayo. Harus bisa. Itu masalah pertama yang Bapak berikan sama kalian. Bapak beri kalian satu masalah, bukan satu permintaan. Satu masalah, silahkan kalian selesaikan masalah itu. Kalian tentukan nama kelompok dan tentukan anggota kelompok. Silahkan sesuai judul materi kita berpikir, silahkan berpikir untuk menentukan itu. Sudah? Baik, Bapak sampaikan terlebih dahulu. Ini karena ini fokusnya sudah bisa kita gunakan. Sudah, kelompok ini sudah diskusinya. Baik, silakan tuliskan dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Dan spesial untuk ketua, silakan tuliskan namanya paling atas.
Baik, kalau sudah silahkan semuanya menghadap ke depan. Yang posisi duduknya kursinya membelakangi, silahkan buat gerakan tambahan, miringkan badannya agar bisa melihat ke layar infocus. Baik, Bapak jelaskan secara singkat sebelum memulai kalian diskusi. Jadi kalian ada sedikit pengetahuan awal untuk memulai berdiskusi. Judul materi kita yaitu berpikir komputasional, atau dalam bahasa Inggris adalah computational thinking. Pengertiannya, berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan yang memanfaatkan ide atau konsep ilmu komputer. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menganalisis proses berpikir manusia. Ya, karena yang berpikir cuma manusia. Hewan tidak berpikir. Dengan menggunakan paradigma komputasi. Itu adalah pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian ada tahapan dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, dan yang ketiga abstraksi, serta yang keempat yaitu algoritma. Apa saja pengertiannya? Silahkan kalian lihat. Yang pertama, dekomposisi. Ada yang mau membacakan? Silakan. Ada? Itu ada 4, jadi kelompok ini 1. Pengertian dari dekomposisi. Tahapan penyelesaian masalah secara dalam berpikir komputasional adalah namanya dekomposisi, yaitu mengurai masalah atau tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Bapak kasih contoh. Ketika kalian akan membuat nasi goreng, maka menurut kalian apa saja yang perlu kalian siapkan? Bawang, nasi, terus garam, minyak, ada lagi telur, royco, ada lagi? Hah? Itu apa namanya tadi? Wajan. Terus mau pakai tangan ngadunya? Sendoknya pakai sendok makan atau ada alat apa namanya? Sendok goreng. Masa nggak tahu namanya? Apa? Sutil. Kemudian itu mau masaknya gimana? Pakai kayu bakar atau pakai kompor? Atau mau kalian ngomong-ngomongin biar panas minyak? Nah,
itu ketika kalian akan membuat nasi goreng, maka masalah ini bisa kita bagi menjadi bisa dua. Misalkan ada alatnya, alat-alatnya. Alat apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat nasi goreng? Tadi sudah disebutkan, ada kompornya. Kompornya nggak akan hidup kalau tidak ada gasnya. Kemudian wajannya, kemudian supirnya. Nah, ada lagi alatnya yang kalian lupakan. Bawangnya itu mau utuh kalian masukkan atau gimana? Bawangnya harus diiris-iris kan? Berarti pakai apa itu? Pakai pisau. Ya. Jadi ketika kita berpikir secara komputasional, maka kita memikirkan semua itu. Kalian selama ini mungkin tidak berpikir itu karena sudah ada alatnya. Tapi ketika kalian misalkan hidup sendiri di tengah hutan, ketika kalian mau buat nasi goreng, apa ya yang aku butuhkan? Pertama tentu yang kita sebutkan tadi, harus ada alat-alatnya. Kalau alat-alatnya sudah ada, selanjutnya apa? Bahannya. Bahannya apa saja? Yang paling sederhana lah kalau kalian buat nasi goreng. Harus ada nasinya. Kalau ada mie, bukan nasi goreng namanya mie goreng. Ada nasinya, bawang, kemudian garam, mecin, minyak, kecap, royco, telur kalau mau pakai telur, sosis kalau mau pakai sosis. Nah, itu ada alat tadi, kemudian ada bahan, kemudian kalau sudah ada itu, apalagi yang kalian perlu pikirkan? Cara membuatnya atau cara masaknya. Gak mungkin masaknya kayak bikin nasi putih biasa. Kalau nasi goreng ada langkah-langkahnya. Pertama apa dulu? Pertama hidupkan kompor. Betul, hidupkan kompor. Iris bawang dulu. Kalau hidupkan kompor nanti nggak keburu irisnya gitu ya. Oke, siapkan bahan-bahannya dulu, ya kan? Bawangnya sudah diiris, cabenya sudah diiris, nasinya sudah ada, bumbu-bumbunya sudah ada. Kalau bahannya sudah siap, baru kalian hidupkan kompor, letakkan wajan, panaskan minyak, terus apa dulu? Nasi dulu atau telur dulu atau bawang dulu? Bawangnya dulu, terus telurnya mau telur orang ari atau mau telur mata sapi? Orang ari berarti masukkan telur dulu. Kalau kalian masuk nasi dulu, telurnya belakangan, namanya beda lagi mungkin. Nasi goreng Thailand. Ya. Kalau telur dulu, baru nasi mungkin apa namanya? Kalau nggak pakai telur, bisa jadi nasi goreng kampung. Ya. Jadi itu yang namanya dekomposisi. Kalian harus bisa. Masalah yang besar membuat nasi goreng kalian bagi menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah menyelesaikan. Begitu juga dalam hidup kalian. Kalau ada masalah kalian harus bisa nih, ini masalahnya sama teman, ini masalah sama orang tua, ini masalah sama guru. Harus bisa memilah-milah. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Ini akan membantu dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini kita akan berupaya memahami data atau informasi yang terkait dengan masalah yang akan kalian selesaikan. Contohnya dalam memasak nasi goreng tadi. Maka pengenalan polanya adalah kalian harus memahami mana ini bumbunya. Kalau
kalau nasi goreng ada namanya bumbu yang digiling, ada yang bumbu tidak digiling. Jadi kalau bumbu-bumbunya mau kalian giling, apa saja yang kalian giling, maka ini polanya sama. Ini bumbunya digiling. Kalau iris, mana aja yang diiris biasanya kalau buat nasi goreng? Bawang diiris, cabai diiris atau utuh cabai? Diiris. Jadi kayak bawang, cabai itu polanya sama, dia diiris. Jadi kalau kalian ngambil pisau, kalian irislah bawang tuh, habis bawang baru cabai. Kalau ada yang mau digiling, yang lain. Oke, itu namanya mengenali pola. Selanjutnya abstraksi adalah tahapan untuk melakukan generalisasi dan melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini kalian dapat melihat mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting atau kurang relevan. Dalam membuat nasi goreng, nasi sama telur lebih penting mana? Hah? Lebih penting nasi atau telurnya? Kalian bisa buat nasi goreng tanpa nasi? Nggak bisa. Kalian bisa buat nasi goreng tanpa telur? Bisa. Jadi yang lebih penting itu nasinya dulu. Kalau telurnya ada, bisa dipakai. Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Oke, selanjutnya ini adalah algoritma, yaitu memahami masalah dan data, di mana kalian harus merancang algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah logis yang harus diambil untuk mengolah data dan mencapai solusi. Algoritma ini harus merinci proses yang sistematis dan terstruktur. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah menyusun langkah-langkah yang harus kalian lakukan mulai dari awal sampai akhir, itu harus terperinci. Kalau kalian mau buat nasi goreng, maka hasilnya adalah nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng, maka harus ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dari awal sampai jadi nasi goreng. Oke. Oke, selanjutnya kita diskusi kelompok. Silakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Itu ada materi yang Bapak sebutkan tadi, materinya ada di situ. Kemudian untuk lembar diskusi kelompoknya ada di lembaran ketiga. Silakan semuanya dibuka lembaran ketiga. Baik, sebelum kalian memulai proses diskusi, Bapak akan sampaikan dulu tentang LKPD-nya. Pertama, kalian tuliskan nama kelompok yang sudah ditentukan tadi, kemudian tuliskan anggota, dan kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu. Bapak memberi kalian satu masalah. Bisa kalian baca? Masalahnya adalah Cynthia ingin membuat ayam crispy untuk 4 orang. Semua alat dan bahan sudah tersedia. Ibu ingin Cynthia juga membuat sambal untuk ayam crispy tersebut. Bagaimana Cynthia menyelesaikan masalah ini? Silakan kalian diskusikan. Kemudian di bawahnya ada 4 kolom, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Silakan kalian diskusikan. Kalian coba berpikir
Misalkan Cynthia adalah kamu. Misalkan kamu disuruh mama, ibu untuk membuat ayam crispy. Maka apa saja yang harus kamu lakukan? Silakan kalian tuliskan di situ. Yang laki-laki tentu paham juga lah bagaimana cara memasak. Yang perempuan pasti sudah biasa. Dan silakan dituliskan. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kalau ada permasalahan, ada kebingungan, silakan ditanyakan kepada Bapak Guru. Dan Bapak sampaikan lagi, itu adalah membuat ayam crispy. Kalau ayam crispy itu adalah ayam yang digoreng pakai tepung. Jadi kalau nggak pakai tepung bukan ayam crispy, ya ayam goreng. Ya. Kira-kira menurut kalian apa aja yang dibutuhkan, pembagiannya apa saja? Apakah sama membuat ayam crispy dengan membuat nasi goreng? Sama atau tidak langkah-langkahnya? Ya, kalau beda silakan kalian tuangkan proses berpikir kalian di LKBD ini.
Ada yang ditanyakan? Bapak sampaikan lagi untuk dekomposisi. Dekomposisi itu kalian bagi masalah itu menjadi bagian yang lebih kecil. Misalkan dari membuat ayam crispy pakai sambal, misalkan kalian buat ini masalah sambal, ini masalah alat-alatnya, ini masalah bahannya, apa aja. Mau buat sambal apa aja, alat-alatnya apa saja, kemudian bahannya apa saja. Silakan dilanjutkan proses diskusinya, jangan terlalu lama. Lanjut ke pengenal pola.
Baik, yang terakhir itu algoritma, itu adalah langkah-langkah dari awal sampai akhir. Yang kalau terlewat, ayam crispy-nya nggak jadi. Misalkan lupa masukin ayam, yang dimasukinnya tempe, jadinya tempe crispy. Ya. Lupa kalian menggoreng, malah masuknya direbus, nanti ayam rebus. Nah, silakan dibuat langkah-langkahnya. Bayangkan kalian lagi memasak itu. Pertama kalian ngapain, terus apa lagi, terus selanjutnya apa lagi, sampai jadi. Itu di bagian algoritma. Silakan dikerjakan yang di kolom keempat. Silakan di bagian algoritma yang kolom terakhir, silakan dibuat langkah-langkah dari pertama kali. Apa dulu? Apakah ayamnya digoreng dulu, baru dikasih tepung, atau kasih tepung dulu baru digoreng, atau digoreng dulu baru dicuci, atau cuci dulu baru digoreng? Itu adalah tahapan-tahapan langkah yang sistematis dari awal sampai akhir. Silakan diskusikan bersama komponen kembali.
harus kalian tuliskan juga ya. Kayak misalkan masukkan minyak dulu, baru dibikin kompor, atau dibikin kompor dulu baru masukkan minyak. Menurut kalian gimana? Iya, harus letakkan dulu wajan. Ayo, siapkan tangan. Itu ambil ayamnya. Sudah dibuat langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Sudah sampai mana? Langkah-langkah. Dan apa yang saya
bola balik. Iya, jangan di gosong. Jangan Baik, waktunya sudah habis. Silakan bagi kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan maju ke depan. Silakan. Yang belum siap silakan disiapkan. Yang sudah siap boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Udah, silakan kalau sudah.
maju ke depan. Silakan. Kelompok apa ini? Kelompok Mobile Legend. Silakan kelompok Mobile Legend untuk maju. Semuanya silakan didampingi di sini aja. Silakan semuanya maju kelompok Mobile Legends. Silakan. Sudah kelompok yang lain silakan diakhiri diskusinya. Kelompok ini kelompok apa? Kelompok kami Yeser, Anggota Kesetaraan Dila, Audra, Rahel, Edina, Putri Ramadhani. Cuci air sampai bersih, siapkan tepung dan air secukupnya. Masukkan ayam ke dalam batu basah. Siapkan sajiku air crispy, tuangkan ke piring dan ayam dengan rata. Lalu tiupkan kompor, kasih wajan di atas kompor, tuangkan minyak secukupnya dan panaskan. Masukkan ayam ke dalam minyak panas. Jangan lupa dibalik ayamnya supaya jangan gosok, dan sesudah masak angkat dari minyak panas dan beri di tempat yang disediakan sampai seterusnya. Nah, itu adalah algoritma dari kelompok Mobile Legends dalam membuat ayam crispy. Ada yang berbeda dari kelompok lain atau sama? Ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, silakan sampaikan. Tidak ada. Baik, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Dan itu presentasi dari kelompok Mobile Legends. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Mobile Legends. Ada lagi kelompok ini yang mau mempresentasikan? Baik, karena waktu kita sudah berakhir, masih ada beberapa menit. Silakan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk presentasinya. Kemudian RKPD-nya silakan dikumpulkan. RKPD-nya masing-masing kelompok silakan dikumpulkan. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi. Mana kelompok 1, 2, 3 yang lainnya silakan dikumpulkan. Silakan duduk kembali. Silakan di posisi berdirinya dikembalikan seperti semula.
Baik, dari pertemuan materi kita tadi tentang berpikir komputasional, dari anak-anak Bapak ada yang bisa menyimpulkan ada berapa tahapan dalam berpikir komputasional tadi? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memilah masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Kalau di diskusi kalian tadi masalahnya bisa kalian bagi antara masalah alat-alat yang harus disediakan, bahan-bahan untuk membuat ayam crispy, dan bahan-bahan untuk membuat sambelnya. Kemudian yang kedua, apalagi tahapannya? Pengenalan pola. Jadi polanya di situ, kalau kita mau membuat adonan tepung, tentu bumbu yang kita masukkan itu dalam kondisi yang halus. Jadi kalau kalian mau pakai bawang, mau pakai jahe kencur atau apapun itu, kalau mau diaduk dengan tepung, maka itu harus kalian haluskan dulu. Kalau mau membuat sambelnya, mau sambal iris bisa, kalau sambal giling juga bisa. Itu pola-polanya. Kemudian yang ketiga ada namanya abstraksi, yaitu memilah mana yang penting, mana yang tidak. Ya, jadi mana yang penting dari masalah kalian itu yang harus kalian dulukan. Ya, jadi bisa kalian dulukan membuat ayam, setelah ayamnya selesai baru kalian membuat sambal. Nanti kalau sambalnya dulu ternyata ayamnya nggak jadi, jadinya ya sama tempe lah. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma. Itu yang tadi dipresentasikan oleh kelompok Mobile Legends. Ya. Jadi kalau kita pakai algoritma yang dibuat oleh kelompok Mobile Legends tadi, apakah ayam crispy yang kita buat bakal jadi atau tidak? Untuk membuktikan itu maka harus dilaksanakan langkah-langkah itu. Coba di rumah jadi nggak pakai langkah-langkah itu. Kalau duluan kalian menghidupkan kompor, baru kalian mencuci ayamnya, panas kompor, wajannya panas, minyaknya sudah berasap. Jadi kalian harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, menyiapkan ayamnya. Setelah sudah jadi, siap digoreng, baru kalian panaskan. Itu baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini tentang berpikir komputasional dan juga tahapan-tahapannya. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Bagaimana dengan materi kita hari ini? Pernah kalian belajar ini sebelumnya? Pernah? Pernah? Ada hal baru yang kalian dapatkan tidak? Selama ini kalian mungkin sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi dengan berpikir komputasional kalian jadi lebih paham langkah-langkah mana yang harus sistematis agar mencapai tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya di minggu depan akan kita lanjutkan presentasi untuk 3 kelompok lainnya. Jadi nanti silahkan di rumah dipikir-pikirkan lagi, di pertemuan selanjutnya bisa kalian tampilkan lebih baik dari hari ini. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita dapat tadi bermanfaat dan semoga bisa kita bertemu di kemudian hari. Silakan untuk
transparan memimpin doa setelah belajar. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa menurunkan menit kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Nanti pulang hati-hati di jalan, tidak ada yang nongkrong dulu, semuanya langsung pulang ke rumah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.